Sahabat Alia sepertinya kayak nggak afdol gitu ya kalau saya tuh nggak ngajak dokter muda yang sedang praktek di Dokter Alia THT. Jadi kali ini saya akan ngobrol-ngobrol nih kisah-kisah mereka itu seperti apa sih masuk di Fakultas Kedokteran. Nah di sini sudah ada Dwi dan juga Frista. Ya. Gimana kabarnya? Baik, Mbak Kiki. Gimana Mbak Kiki kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini aslinya dari mana nih kalian berdua? Dari Bondowoso, sama Dari Bondowoso. Sama-sama doyan tape. Iya betul, dari Uringin, khasnya tape. Oh gitu ya? Iya. Ringin khasnya tape. Tape. Saya tuh pernah ke Bondowoso juga, tapi saya nggak tahu daerahnya ya. Oh. Tapi kalau tape itu pernah dulu yang jalannya tuh turun naik gitu sih, bukan? Bukan ya? Banyak. Oh banyak ya? Iya. Jual tape, Jual banyak tape di banyak. Bondowoso. Ya iya. pokoknya salah satu di situlah. Iya. Saya itu pernah ke sana, ke daerah Tamanan, Maisan itu kalian pasti tahu ya. Iya. Karena memang lahir di sana ya. Iya. Asli di sana. Tapi kalau besar di mana nih besar? Pendidikan di mana nih? Lama di Jembernya sih ya. Kalau pendidikannya lamanya di Jember gitu ya. Oh, jadi apa SD aja baru di Bondowoso? SD, SMP. SD SMP. Sama, SMP-nya juga sama, SMA-nya sama, kuliahnya sama. Oh, Berdua. janjian ya. Apa ibu kalian mungkin kenal dulu? Bisa janjian gitu. Jadi dari dulu ya udah sahabatan gini, udah temenan gini. Belum, baru Beda angkatan masuk sih. stase THT ini baru Bareng, banyak ngobrolnya. Oh, jadi dulu kamu tuh di sini sekolahnya gitu ya. Oh, dulu kamu di sini gitu. Jadi baru baru pengenalan juga gitu ya. Oh, kirain karena dulunya satu sekolah, jadi udah kenal gitu. Tapi daerah Bondowosonya sama nggak nih? Beda, kebetulan beda. Oh, beda kecamatan. Beda kecamatan. Beda kecamatan. Jauhan nggak jauhan? Jauh. Oh, jauh. Tolak belakang. Ujung ke ujung. Oh, gitu. Iya. Kalau Beringin. Uringin, ya beringin bahasa Maduranya beringin. Oh iya. Beringin. Iya, Ringin itu di mana? Perbatasan Jember atau perbatasan Situbondo? Lebih ke Situbondo, deket Arak-Arak. Uringin Aku udah pernah. Ke Arak-Arak aku udah pernah. Kalau kamu? Kalau Wonosari juga perbatasan Situbondo tapi yang Kawah Ijen, deket Kawah Ijen, perbatasan Kawah Ijen. Oh iya. Kalau dulu aku tuh pernahnya ke daerah yang kayak gunung-gunung batu itu apa ya namanya ya? Ada di Bondowoso dekat Arak-Arak. Oh, bukan dekat Arak-Arak sih. Ya itulah pokoknya saya tuh pernah. Arak-Arak jangan-jangan. Kalau arak-araknya iya, aku udah pernah tulisannya soalnya ada. Nah, kalau iya. yang gunung-gunung bukit yang batu-batuan Batu-batu, ya gitu. Itu aku juga pernah ke sana. Ini kita jadi ceritanya ke mana-mana ya. Nah, ngobrolin tentang kalian ini sekarang sudah jadi dokter muda, ya kan? Udah jadi dokter muda. Itu kalau dokter muda harus ada yang dipersiapkan dulu dong ya. Gimana mau menjadi dokter muda gitu ya. Terus kemudian kalian bisa masuk ke fakultas kedokteran juga. Nah, persiapan ini mulai kapan? Iya, jadi mungkin kalau untuk jadi dokter muda kan harus masuk ke fakultas kedokterannya dulu. Iya. Nah kalau saya kebetulan dari kecil sudah pengen jadi dokter dan orang tua itu sangat mendukung, mendorong. Iya. Jadi dari kecil saya itu udah olimpiadenya ikut IPA, terus SMP juga OSN IPA, terus SMA juga jurusannya IPA. Dan dari semester 1 udah gimana caranya masuk ke kedokteran. Jadi lebih meningkatkan di nilai raportnya. Jadi masuknya alhamdulillah bisa lewat undangan untuk masuk ke kedokterannya. Oh gitu. Jadi memang persiapannya udah dari kecil ya? Udah dari kecil, dari orang tua. Oh, dari yang orang mendorong, tua. iya. Oh, orang tua dokter juga? Bukan, tapi pingin anaknya jadi dokter. Oh gitu, iya. Kayak Susan ya kalau ditanya ya. Kamu udah tahu belum sih Susan itu siapa? Tahu, boneka ya? Boneka. Iya benar. Kamu tahu boneka? Nggak tahu. Beda dia. Beda generasi mungkin ya. Oh mungkin kalau kita seumuran ya Frista. Enggak. Masih mudaan kamu. Nah kalau kamu sendiri gimana itu persiapannya masuk ke fakultas kedokteran? Ya sebenarnya awal tuh masih nggak kepikiran mau jadi dokter. Sebenarnya aku SMA gitu, dari SMP bahkan emang suka biologi, ikut lomba-lomba biologi, tapi masih belum fix nih mau jadi apa gitu. Iya. Terus pas SMA gitu awal-awal masih mikir kayak pengen sekolah kedinasan kan enak gitu, kayak sekolah terus langsung kerja gitu kan. Terus kelas 3 itu kelas 3 SMA pas mau penentuan mau ambil apa gitu tuh baru yakin dokter tuh karena
kan ibu juga sebenarnya ibu tuh bidan. Nah, tapi kalau aku kedokteran tuh aku masih mikir kayak biaya gitu loh. Iya. Soalnya biayanya kan dari kabar-kabarnya kan besar gitu kan. Terus aku kan curhat gitu ke ibu gitu, gimana Bu, apa aku kedokteran, apa aku ikut tes yang kedinasan itu. Oh iya. Gak apa-apa kamu ambil kedokteran, kamu gak usah mikir biayanya gimana, biar ibu yang mikir gitu. Oh, Gitu iya. aku tuh langsung Iya. terharu gitu kan. Terus akhirnya pengumuman dokternya kena, terus tes sekolah kedinasan ini sebenarnya masuk ke tes selanjutnya, udah lolos tuh babak tes tulis gitu. Terus aku nggak lanjutin lagi, ambil yang kedokteran ini. Langsung gitu. ambil yang kedokteran. Kenapa sih kalian kok sukanya cita-citanya pengen jadi dokter? Kalau Frista kan udah jelas karena dari ibu itu di dunia kesehatan ya kan. Nah kalau Dwi, Lebih ke karena orang tua dari kecil udah nanti jadi dokter ya. Terus saya tiap ke rumah sakit lihat dokter kok keren banget gitu, membantu sesama gitu. Jadi lebih ke kemanusiaan juga sebenarnya. oh iya bagus. Kalau Frista, Mikirnya kayak pengen bekerja yang bisa bermanfaat buat orang lain. Sebenarnya semua pekerjaan bermanfaat bagi orang lain gitu. Cuman kalau dokter mikirnya mungkin lebih mudah aja gitu jalannya kayak gitu. kayak mindsetnya tuh kita bisa menolong orang sakit gitu ya. Orang sakit yang kita tolong terus sembuh itu kan ada rasa, Iya. ada rasa lega, ada rasa bangga juga gitu ya di hati ya. Nah itu perjalanan kalian itu sebenarnya kan memang nggak mudah ya, karena yang Dwi lakukan juga ikut Olimpiade Sains gitu ya tentang IPA itu kan sebenarnya susah banget. Susah ya ngapalin apa ya kayak biologi aja kan banyak tuh bahasa-bahasa yang memang bukan bahasa sehari-harinya kita gitu. Itu gimana, merasa kesulitan kah? Ya awalnya sulit karena harus belajar materi-materi yang asing, harus hafalannya banyak kayak gitu. Tapi ya dijalanin aja sih Mbak, lama-lama jadi kebiasaan kayak gitu. Iya. Kalau saya kebetulan emang lebih suka membaca daripada harus menghitung matematika. Itu saya pusing sekali ya, matematika, fisika, kimia. Jadi emang lebih enjoynya di biologi gitu. Oh gitu. Iya. Makanya jadi memantapkan hati ya ke Udah kedokteran mantap. gitu ya. Emang dari kecilnya kayak gitu ya. Kalau aku malahan susah loh. Aku dulu SMA itu emang gak pernah kepikiran mau IPA. Soalnya pertama biologi itu udah susah ngapalinnya. Ya kan, terus belum ketemu fisika, kimia yang kayak gitu. Ya kan, kalau IPS kan nggak ada. Ada sih ekonomi akuntansi itu kan soal hitung-hitungan juga gitu ya. Tapi kan tidak sebanyak pas masuk IPA. Kalau masuk IPA kok kayaknya semuanya hitung-hitungan ya. Nah itu kalian berarti IPA ya dulunya SMA-nya ya. Ada nggak sih kedokteran yang dari IPS? Nggak ada ya. Belum tahu nemu. sih Mbak. Belum ada ya kalau kedokteran ya. Kalau mungkin kalau keperawatan mungkin ada ya dari IPS Iya, ya. heeh. Ada pernah tahu ada. Pernah tahu ada gitu ya. Oke, berarti buat sahabat Aliyah nih yang sekarangnya SMA-nya IPS, mungkin kalau mau ke jalur kesehatan mungkin bisa ke jurusan keperawatan ya. Iya. Kalau kedokteran belum ada, mungkin bisa dicoba. Tapi tesnya masuk fakultas kedokteran itu susah nggak? Kita kebetulan sama-sama jalur undangan Mbak. Jadi nilai rapor. Mempersiapkannya dari nilai rapornya. Nilai rapor. Oh gitu, oh bukan bercanda, bukan ya. Kan waktu itu pernah ada yang ditanya, itu gimana, susah apa enggak gitu kan, persiapannya emang dari dulu emang dasarnya pintar. Berarti kalian emang dasarnya pintar ya? Alhamdulillah, nggak bercanda ya. Kalian tahu yang lagi booming itu bercanda? Iya, tahu. Oh iya tahu ya. Ya alhamdulillah, kita kan emang seumuran ya. Oke, tadi perjalanan kalian menuju fakultas kedokteran itu memang nggak mudah karena jalur undangan itu kan dilihat dari semester 1 ya? Dari semester 1. Kelas 1. Kelas 1. Dan harus selalu naik nilainya, nggak boleh turun. Oh naik, kalau Iya, tetap? Tetap. Minimal tetap. Oh, minimal tetap Tapi ya? ada standar nilainya. Oh, Tetap di berapa gitu. Kalau tetap tapi di 90 bisa.
Oh, berarti kalian inget nggak nih nilai rapotnya kalian dulu semester 1 kelas 1 berapa terus meningkat? Nggak ingat. Saya Iya. 80-an terus di akhir jadi 89 kalau saya. Oh gitu, jadi maksudnya tetap naik gitu ya? Iya. Tetap naik. Itu yang dinilai itu misalkan masuk FK, yang dinilai jalur rapot itu satu pelajaran, maksudnya pelajaran cuma IPA saja, maksudnya kayak biologi yang lain itu, ataukah ada pelajaran yang lainnya memang harus stabil semua? Pelajaran yang di UN kan Oh, kalau pelajaran. angkatan saya waktu itu. Iya. Iya, zaman kita masih ada UN. Hah, kita? Ada kok saya. Ada. Ada, saya juga ada. Bawah saya yang nggak ada UN-nya. Jadi saya masih UN juga. Oh ya, alhamdulillah lah. Berarti kan ya hampir sama lah ya. Meskipun agak jauh sih. Oh, jadi yang di UN kan itu yang dilihat ya. Iya. Itu tambah naik gitu. Oh, berarti kalau misalkan ada turunnya nggak bisa jalur undangan ya? Sebenarnya banyak faktor juga Iya. sih Mbak. Heeh. Gimana? Kayak bimbingan konseling kita tuh emang punya strategi sendiri gitu untuk murid-muridnya itu ada dipetakan gitu. Misalkan mau masuk fakultas ini, universitas ini, itu harus dilihat juga dari alumninya. Kayak track record alumninya itu juga dipertimbangkan sih dulu gitu katanya. Jadi banyak faktor sebenarnya. Oh Jadi gitu. nilai. Yang penting kan nilai kalian memang udah naik terus gitu ya, nggak ada yang turun, makanya bisa jalur undangan. Nah kalau jalur undangan di FK itu gimana? Memang sekolah yang menawarkan, oh ini ada siswa saya, atau gimana sih kalau jalur undangan? Kita daftar biasa. Oh, Kita daftar ada pilih ada beberapa pilihan. Kita bisa pilih univnya sama mau fakultas apa. Kalau saya waktu itu emang cuma pilih satu, FK Universitas Jember. Udah satu pilihan. Meskipun kita boleh 2 atau 3 pilihan, saya lupa. Tapi saya tetap pilih satu. Soalnya memang harus FK gitu dari orang tua menyarankannya seperti itu. Oh, Jadi gitu. meskipun banyak pilihan, saya pilihannya satu. Oh kalau jalur undangan berarti nggak kayak SNPTN ya? SNMPTN SNPTN juga? undangan. Undangan. Oh SNPTN undangan Iya. gitu ya. Oh berarti kalian daftar sendiri gitu, terus mengajukan nilai rapot kalian gitu, terus baru nanti nunggu pengumuman gitu ya. Tapi yang masukin sekolah waktu itu, yang masukin nilai-nilai raportnya itu sekolah. Oh berarti lewat sekolah ya? Iya, kita cuma ngeklik FK Pilihan. mana, universitas apa itu kita ngeklik sendiri. Tapi kalau yang input nilai-nilainya itu sekolah. Oh gitu. Itu mulai prosesnya itu kelas 3 di sekitar bulan apa? Atau kelas 3 semester 2? Kelas 3 semester 2 awal kayaknya sih. Oh kelas 3 semester. Terus itu kalau jalur undangan tuh nggak bisa semuanya ikut daftar. Jadi kayak ada batasan 50%. peringkatnya. Kayak 50% dari peringkat paralel satu sekolah itu cuma 50% yang bisa daftar kayak gitu. Oh, jadi memang yang tahu itu ya sekolah ya, maksudnya gurunya gitu ya. Oh, anak ini masuk segini itu. Tapi itu bukan hanya di jurusan FK saja ya, tapi juga yang kayak tadi Frista lakuin mau ke kedinasan gitu juga ya. Kalau kedinasan tes aja sih. Oh, tes aja. Yang undangan kayak gitu ya universitas-universitas lain. Institut Teknologi apa universitas. Oh seperti itu, oke. Sebagai ini sih ilmu juga gitu ya, ilmu baru untuk sahabat Aliyah ini yang menonton. Mungkin kalau misalkan ada anaknya yang sekarang udah SMA, mungkin mau masukin di fakultas apa sih gitu ya, jurusannya seperti apa. Nanti kita cerita-cerita lagi ya tentang fakultas kedokteran, gimana kegiatannya kalian, capek apa enggak, ternyata wah gini ya, nah gininya ini gimana gitu. Nanti lanjut di part 2.